Sekarang kita akan bahas fungsi nonlinier. Sebelumnya kita bahas fungsi linier. Yang membedakan antara fungsi linier dan nonlinier adalah pada pangkatnya. Kalau pada fungsi linier, semua pangkatnya berpangkat 1. Selain yang itu adalah fungsi yang nonlinier. Fungsi nonlinier banyak sekali, sehingga kita tidak akan bahas semuanya. Di sini kita hanya akan membahas pada fungsi kuadrat saja, atau istilah lainnya adalah fungsi parabola. Fungsi nonlinier kuadrat atau fungsi parabola memenuhi bentuk ini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Anda perhatikan ada salah satu variabel berpangkat 2, sedangkan yang lainnya berpangkat 1. Jika fungsi ini kita gambarkan, maka kita akan mendapatkan gambar yang bentuknya seperti parabola. Seperti berikut ini. Ada beberapa kemungkinan parabola itu, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Ada yang kemungkinan grafik terbuka memotong 2 titik di sumbu X, ada yang hanya memotong 1 titik di sumbu X, ada yang tidak memotong sumbu X. Begitu juga pada yang tertutup, ada yang memotong 2 titik di sumbu X, ada yang hanya 1 titik atau tidak memotong sumbu X. Kita bisa mengetahui apakah fungsi itu terbuka atau tertutup. Kita bisa mengetahui dari nilai A-nya. Nilai A itu yang ada di depan X kuadrat. Jika nilai A-nya positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Jika A-nya negatif, grafiknya tertutup. Kita perhatikan yang sebelah kiri ini, karena terbuka maka harga A-nya semua positif, dan yang tertutup harga A-nya semuanya negatif. Kemudian untuk mengetahui apakah memotong 2 titik di sumbu X 1 titik saja atau tidak memotong sumbu X, maka kita bisa menggunakan diskriminan. Untuk memeriksa apakah memotong sumbu X di 1 titik, 2 titik atau tidak memotong sumbu X, digunakan diskriminan. Diskriminan itu adalah nilai D sama dengan B kuadrat minus 4 dikali A dikali C. Jika hasil hitungan kita didapatkan nilai D-nya positif, maka dia memotong 2 titik di sumbu X. Jika D-nya sama dengan 0, maka memotong 1 titik di sumbu X. Jika D-nya minus, grafik tidak memotong sumbu X. Ya. Kita perhatikan di sini, ini D-nya positif. Ini D-nya positif, memotong 2 titik. Yang ini D-nya sama dengan 0, memotong hanya 1 titik. Kalau D-nya negatif, berarti grafiknya tidak memotong sumbu X. Kemudian di sini kita bisa perhatikan, kalau dia memotong sumbu X, berarti kita bisa mencari nilai X-nya. Bagaimana cara mencari nilai X? Nah, untuk mengetahui titik potong pada sumbu X, bisa digunakan 2 cara. Cara yang pertama adalah faktorisasi, dan cara yang kedua menggunakan rumus ABC. Ini adalah rumus ABC. Nanti kita bisa mencari berapa nilai X pada sumbu X ini. Dan kalau kita perhatikan di sini, jika dia terbuka maka akan didapatkan titik paling rendah. Ini namanya adalah titik minimum. Jika dia tertutup akan ditemukan titik paling tinggi. Titik ini namanya titik maksimum. Untuk mengetahui titik maksimum dan titik minimum, kita bisa menghitung menggunakan rumus ini. Rumus berikut. Karena dia titik berarti X, Y. Untuk mencari nilai X-nya minus B per 2A. Dan untuk mencari nilai Y-nya minus D per 4A. Sekarang kita akan membahas contoh soal pada fungsi kuadrat. Gambarkan grafik Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 24. Tentukan dahulu A-nya berapa. Di sini kita dapat A-nya 1, B-nya minus 2, C-nya minus 24. Kemudian buat perkiraan grafiknya seperti apa. Kita akan memperkirakan grafiknya apakah terbuka atau tertutup. Karena kita tahu A-nya positif 1, maka grafiknya terbuka. Kemudian kita tentukan kira-kira grafiknya apakah memotong sumbu X atau tidak, yaitu diketahui dengan menghitung nilai diskriminan. Sehingga kita akan hitung dulu diskriminannya, hitung D atau diskriminan untuk mengetahui apakah grafik memotong sumbu X di 1 titik
ataukah di 2 titik, atau tidak memotong sumbu X. Masukkan ke dalam rumus, B kuadrat minus 4A kali C, kita dapatkan hasilnya adalah 100. Kalau 100 berarti dia positif, artinya memotong 2 titik di sumbu X. Sehingga kita bisa membuat sketsa, grafiknya terbuka ke atas dan memotong 2 titik di sumbu X. Karena memotong 2 titik di sumbu X berarti nanti kita harus mencari nilai kedua titik di sumbu X ini. Untuk membuat grafik, bisa digunakan cara seperti menggambar grafik pada sumbu linier, yaitu dengan mencari titik-titik yang memotong sumbu X dan memotong sumbu Y. Perpotongan di sumbu Y, kita buat jika X-nya 0, maka masukkan 0 kuadrat minus 2 kali 0, minus 24, dapat Y-nya adalah minus 24. Jadi kita punya titik 0, minus 24. Boleh kita taruh dahulu titiknya 0, minus 24. Kemudian karena kita tahu dia memotong sumbu X, sehingga kita akan cari nilai di sumbu X-nya. Nah, untuk mencari perpotongan di sumbu X ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan faktorisasi. Ya, kita lihat di sini. Perpotongan di sumbu X, jika Y-nya 0, maka 0 sama dengan X kuadrat minus 2X minus 24. Untuk mencari nilai X pada bentuk yang seperti ini, tidak bisa digunakan dengan pindah ruas. Tidak bisa digunakan cara pindah ruas. Ini kita harus lakukan cara faktorisasi atau rumus ABC. Sekarang kita coba yang faktorisasi. Faktorisasi itu artinya kita akan membongkar perkaliannya dari mana dengan mana yang mendapatkan nilai X kuadrat minus 2X minus 24. Nah, kita perhatikan di sini. Kalau dikalikan, dapat yang bagian kuadrat. Berapa kali berapa? Hasilnya adalah X kuadrat, berarti X kali X. Kemudian kita akan menentukan yang bagian belakang. Kalau berapa kali berapa, hasilnya minus 24. Dan berapa tambah berapa, hasilnya minus 2. Nanti kita bisa tebak sekali, 2 kali. Yang penting kita mendapatkan hasil. Kalau dikalikan, dapat bagian yang C. Kalau ini dijumlahkan, dapat bagian yang B. Nah, di sini kita dapatkan, ini 4 kali minus 6, minus 24. 4 dikurangi 6, minus 2. Cara faktorisasi ini adalah cara main tebak-tebakan. Bisa jadi kita ketemu jawabannya, atau bisa jadi sulit ketemu jawabannya. Jika nanti kita sulit melakukan faktorisasi, kita boleh menggunakan rumus ABC. Sini kita sudah dapat nih, 4 kali minus 6 dapat minus 2, 4 dikurangi 6 dapat minus 4 kali minus 6 dapat minus 24, 4 dikurangi 6 dapat minus 2. Ini belum selesai. X plus 2, X plus 4 sama dengan 0, X plus 4 sama dengan 0, maka dapat X-nya minus 4. X minus 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Ini pindah ruas ke kanan. Maka dari yang pertama kita punya titik minus 4,0, dan yang sebelah satu lagi dapat 6,0. Jadi kita punya 2 titik, minus 4,0, 6,0. Sebelah sini ya titik-titiknya. Nah, kita dapat dengan cara faktorisasi. Kalau Anda sulit melakukan faktorisasi, bisa gunakan rumus ABC. Masukkan ke dalam rumus seperti ini. Minus B, B-nya dapat minus 2. Kita tahu minus 2. B kuadrat minus 4AC itu kan sama dengan diskriminan. Tadi kita sudah kerjakan. B kuadrat minus 4AC itu 100. Kita bisa masukkan langsung 100 plus minus 100 dibagi 2 kali A, 2 kali 1. Akar 100 adalah 10. Jadi kita dapat minus kali minus positif, 2 plus minus 10 dibagi 2. Nah, artinya 1,2 ini apa? 1,2 itu artinya yang satu kita ambil bagian plus, yang 2 kita ambil bagian minus. Jadi kita dapat 2 tambah 10 bagi 2 dapat 6, 2 dikurangi 10 bagi 2 dapat minus 4. Jadi kita punya titik 6,0 dan minus 4,0. Jadi sama seperti menggunakan cara faktorisasi, akan didapatkan hasil yang sama, yaitu 6,0 dan minus 4,0. 6,0 dan minus 4,0. Dan kita lihat kembali di sini. Di sini tadi kita tahu bahwa dia terbuka, pasti dia adalah titiknya minimum. Kalau terbuka, titiknya titik minimum. Titik ekstrim minimum bisa kita cari dengan rumus, entah minimum atau maksimum, rumusnya sama. Untuk bagian X minus B per 2A, untuk bagian Y minus D per 4A. Kita masukkan ke dalam rumus.
dapat X-nya 1 dan dapat Y-nya minus 25. Jadi kita punya titik ekstrim minimum di 1, minus 25. Ini 1, minus 25. Nah, titik-titik yang tadi kita dapatkan ini di X dan Y tadi 0, minus 24 dan ini titik minimum, kita plot garis yang melewati semua titik, kita dapatkan grafik parabola.